Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan dari kalian mungkin paham mengenai Gunung Bromo. Ya, gunung yang indah, penuh pesona, banyak wisatawan yang datang. Tapi, tahukah Anda misteri di balik Gunung Bromo? Saya akan bahas pada kesempatan pada kesempatan kali ini mengenai legenda misteri Gunung Bromo. Silakan saksikan sampai selesai dan jangan di skip. Ya, jadi gini saudaraku semuanya. Mengenai Gunung Bromo, banyak misteri yang datang, ya. Mulai dari Bromo sendiri itu namanya seperti apa. Kita mulai dari awal saja. Gunung Bromo, kenapa dinamakan dengan Bromo? Mungkin dari kalian pernah bertanya-tanya semacam itu. Nah, Bromo sendiri menurut masyarakat sekitar, Gunung Bromo artinya adalah Brahma. Menurut kepercayaan Hindu, Brahma adalah dewa yang mana berdiam diri di Gunung Bromo. Maka dari itu, Bromo disebut seperti Brahma. Nah, tidak hanya dewa Brahma yang ada atau bersemayam di gunung tersebut. Mitosnya banyak masyarakat yang percaya Gunung Bromo adalah singgasana antara dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Siwa. Nah, kepercayaan ini berkembang banyak di sekitar masyarakat Tengger, ya. Berbicara mengenai Tengger juga ada sejarahnya, ya. Sejarahnya itu luas sekali. Jadi konon katanya ada mitos, ya. Ada seorang laki-laki tampan perkasa mencintai seorang wanita yang cantik jelita. Ada sebuah kisah yang mana ada kisah si laki-laki bernama Joko Seger dan wanitanya adalah Roro Anteng. Mereka saling mencintai, ya, karena mereka bertemu di Gunung Bromo. Namanya pun menjadi filosofi nama pegunungan Tengger, yaitu Anteng dan Seger. Nah, ini menurut kepercayaan ataupun budaya yang ada di pegunungan sana, ya, ada masyarakat Tengger, mereka mempercayai itu. Nah, ini kita runtutkan nih, misteri-misteri yang terjadi di sana apa saja, ya. Tadi adalah penamaan mengenai legenda yang ada di situ. Kemudian, sebagai pakar spiritual, saya beberapa kali ke sana, saya merasakan yang namanya ada misteri banyaknya pusaka, ya, banyaknya pusaka yang bersemayam di sana. Tinggal kita tarik, kita ambil. Seperti halnya video yang kalian lihat, saya melakukan penarikan suatu mustika, salah satu mustika kerajaan, dan saya mendapatkan mustika itu. Nah, ini yang terjadi apa? Benar bahwa di sana itu banyak pusaka. Yang tidak saya ketahui adalah pusakanya itu dari mana. Nah, ketika saya mencoba bertanya kepada para masyarakat asli sana, mereka mengatakan pusakanya itu banyak, Mas. Ya, pusakanya itu banyak, Mas. Ada yang berasal dari dewa, yang mana itu pusaka dewa memang sakti-sakti. Ada yang berasal dari pusaka-pusaka dari kerajaan Majapahit. Loh, kok bisa begitu? Ya, jadi ceritanya begini saudaraku semuanya. Dulu, ya, ada kisah bahwa beberapa pasukan, ada 2 pasukan dari kerajaan Majapahit itu terpojok di sana, dipojokkan oleh beberapa sekutu musuhnya. Nah, karena saking terpojoknya, Gunung Bromo adalah tempat persembunyian satu pasukan. Kemudian satu pasukan lagi lari ke arah Bali. Nah, ini bisa menjadi bukti kenapa di Bromo budayanya sama di Bali itu sama. Nah, ini karena ada yang namanya pasukan ini sama-sama menetap di 2 tempat yang berbeda. Nah, kita berbicara mengenai pusaka nih. Para kesatria ataupun prajurit Majapahit pada saat itu mereka mencoba untuk berdoa, ya, kepada dewa Brahma yang ada di Bromo tersebut. Nah, akhirnya mereka dikasihkan ataupun disewakan, bukan sewa, dipinjami, ya Mas, ya, dipinjami suatu pusaka. Nah, ketika pusaka itu dipinjam oleh beberapa pasukan Majapahit, pasukan itu berhasil menghalau musuh-musuhnya. Nah, ini adalah mitos yang ada di sana, ya, dan banyak sekali misteri yang ada begitu. Namun ada satu hal yang paling membuat saya kagum, membuat saya paling semangat ketika saya ada di Bromo. Apa itu? Adanya
kota ataupun kerajaan gaib di sana. Ada kerajaan gaib yang baru dibangun pada tahun 2015-2016. Baru kemarin loh, ada kerajaan gaib baru di sana. Loh kok saya tidak tahu? Ya, kan yang namanya gaib, ya kan? Jadi kalau saya pribadi, saya terakhir ke sana itu tahun 2018 kalau tidak salah. Saya ke sana, ke Bromo. Dan saya lihat di situ. Di situ memang sudah dibangun kerajaan gaib ya 18 lantai. Oleh siapa? Oleh penunggu paling sakti ya, yang paling balelo di sana. Namanya Ki Bromo. Kalau Anda kurang percaya dengan saya, tidak masalah. Kalian tanyakan kepada masyarakat Tengger. Mereka sangat mengagumi, mereka sangat menghormati sosok yang namanya Ki Bromo. Ki Bromo itu adalah penguasa gaib asli, memiliki wujud itu besar sekali, tinggi sekali. Makanya dia membangun kota ataupun kerajaan gaib 18 lantai itu cepat sekali. Ya, itu yang menjadi hal kenapa beberapa masyarakat memberikan sesaji ya di beberapa tempat di Bromo. Ya, bukan hanya kepada para dewa, tetapi mereka juga menghormati beberapa unsur gaib yang ada di sana. Nah, ini menurut kalian bagaimana? Ya, kalau saya sendiri, kalau saya datang, kemudian saya lihat di sana, saya kagum antara suatu keindahan alam yang sangat indah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada bangsa lain ataupun makhluk lain yang mendirikan kota gaib semegah itu. Saya merasa gimana ya, wah manusia kok kalah kayak gitu. Karena terakhir saya datang ke sana 2018, sebelumnya saya 2014 ke sana, berarti apa? Belum dibangun ya. Tiba-tiba hanya 2 tahun kota gaib yang sangat besar sekali dibangun di sana. Oke. Nah, ini menjadi misteri di sekitar kita. Kita alangkah baik ketika ada sesuatu hal yang kita tidak tahu, kita share bareng-bareng. Untuk itu silakan komen apapun yang menjadi pertanyaan kalian, insya Allah saya jawab. Oke, next episode kita akan bahas mengenai misteri lagi. Untuk itu jangan lupa subscribe dan share YouTube channel Kamus Misteri. Kita akhir tahun targetnya adalah kita 100.000 subscriber. Untuk itu support terus ya, agar saya bisa share sesuatu hal yang gaib dan bisa kita jelaskan secara logika.